Halo warga Wibu, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Kali ini gua mereview anime One Piece chapter 1140. Semoga bisa menemani kalian yang sedang berpuasa. Saksiin aja. Ikima Soyo Kasumi no Kokyu Shichi no Kata Shibuki. Lo udah tahu belum anime One Piece di chapter 1140 yang berjudul Scooper Gaban? Pak Tua Yashi yang membawa kunci raksasa di tangannya sedang menggoda Luffy agar mengambil kunci dari tangannya kalau bisa. Luffy pun mencoba sekuat tenaga. Ia juga memelarkan tangannya untuk mengambil kunci. Namun sayangnya kunci tetap tak dapat diambilnya. Detik berikutnya Pak Tua Yashi sampai mengeluarkan haki yang ia alirkan ke kunci raksasa itu dan pukulan langsung diarahkan ke Luffy. Luffy yang tak siap menerima serangan akhirnya kena pukul sampai dia tenggelam di dasar tanah. Nami sangat khawatir melihat kondisi Luffy. Detik berikutnya Luffy muncul dari kedalaman tanah dengan marah. Ia langsung nyerang Pak Tua Yashi dengan kekuatan dahsyatnya. Namun lawannya terlalu kuat hingga Luffy jadi frustasi. Berkali-kali Luffy kena pukulan telak. Luffy tak berkutik melawan Pak Tua Yashi. Tiba-tiba suasana mencekam saat Pak Tua Yashi ngeluarin dua senjata kapak yang dialiri haki dan juga niat pedang membunuh yang diarahkan ke Luffy. Luffy tanpa sadar bergidik ngeri dengan aura dua kapak itu. Zoro yang melihat kondisinya semakin mencekam, dia buru-buru ngeluarin katana miliknya. Nami dan Rodo mukanya sudah sepucat kertas buram dan keringat dingin bercucuran. Pada akhirnya Zoro tak lagi diam di samping menonton keseruan. Ia kini ikut bertarung bersama Luffy melawan Pak Tua Yashi yang sendirian, tapi auranya sangat mengintimidasi. Sedangkan Luffy kini ia juga sudah berubah ke bentuk Gear 5-nya yang bercorak putih-putih berbentuk awan di seluruh tubuhnya. Pak Tua Yashi yang melihat mereka berdua bekerja sama untuk melawannya, sudut mulut Pak Tua Yashi terangkat dan menampilkan senyum dingin. Di dalam hatinya juga berkata, "Bagus, ternyata kau punya kru yang cukup baik." Dan jadi itu wujud putihnya ya. Suasana yang awalnya tegang kini semakin menegang. Pasalnya ketika pertarungan pecah, kastil pasti akan runtuh rata dengan tanah. Semua yang ada di tempat kini tak berani bergerak, hanya menyisakan suara-suara runtuhan kecil dari dinding. Detik demi detik berlalu, suasana yang sunyi pecah kembali ketika Luffy dan Zoro memutuskan menyerang duluan Pak Tua Yashi untuk mendapatkan kunci raksasa pembebas Loki. Pak Tua Yashi juga terlihat bersiap-siap untuk menangkis kedua serangan tersebut. Tapi detik berikutnya itu membuat semua yang hadir menjadi tercengang. Karena tiba-tiba saja Pak Tua Yashi mengatakan, "Aku menyerah," sambil melempar kedua kapak di bawah kaki Pak Tua Yashi. Ia juga mengangkat kedua tangannya. Zoro dan Luffy sangat marah dibuatnya karena tiba-tiba saja pergantian suasana yang awalnya penuh niat membunuh dari Pak Tua Yashi, kini malah akhirnya dia menyerah. Luffy dan Zoro bersungut-sungut sampai tak tahu harus tertawa atau menangis karena sikap Pak Tua Yashi yang di atas normal itu. Pada akhirnya kunci diserahkan ke Luffy. "Sudahlah, ambil saja kuncinya. Selama Elbaf tetap tenang, kalian semua bisa mengunjungiku lagi."
saat kalian akan berlayar meninggalkan pulau, kata Pak Tuayasi. Pak Tuayasi pun beranjak pergi dengan santai. Ia pun sambil flashback ke masa ia didatangi oleh Akagamino Shanks, dan ia membawa berita sang penerus Roger, kapten mereka, telah muncul dan karakternya sangat mirip. Awalnya saat Shanks berkata seperti itu, Pak Tuayasi tak paham dan tak mempercayai perkataan Shanks. Namun kini ia setelah melihatnya langsung, dia kini yakin karakternya sangat mirip dengan kapten mereka, yaitu Goldie Roger saat dulu berlayar menaklukkan lautan. Di tempat lain, di sebuah pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk Elbaf, Samrock dan Gunko mendarat dan membuat sebuah lingkaran sihir semacam rune pemanggil. Momentum yang dikeluarkan oleh rune itu setelah mereka berdua aktifkan sangat mirip dengan rune pemanggilan Saint Saturn untuk para Gorosei. Kemudian dari rune pemanggilan itu muncul dua sosok orang, yang satu tinggi dengan berewokan dan kaki panjangnya, satunya lagi dengan kepala mirip ikan lalu lehernya agak panjang. Kedua orang itu linglung dan gak sadar kalau diri mereka telah disummon oleh Samrock dan Gunko. Setelah keduanya sadar, kini mereka mengubah sikapnya di hadapan pemimpin God Knight. Samrock lalu berkata kepada mereka berdua untuk segera melancarkan taktik menguasai para pasukan Elbaf dengan menggunakan sandera anak-anak para raksasa Elbaf sebagai pertukaran. Ia lalu berkata, mari kita ubah ini menjadi sebuah permainan. Nah, itu tadi adalah review anime One Piece. Jangan lupa dukungan kalian, subscribe channel Wiburabik di YouTube dan B Station. Sampai jumpa, good luck and have a nice day.